sini ada beberapa anggota kelompok kami, yakni terdapat Kristi Sabella, kemudian Linda Parwati, dan yang terakhir yakni Martensi Yunita Luturmas. Di sini kami akan membahas mengenai apa itu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, implementasi, pengembangan, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terkhususnya pada aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak. Teknologi informasi merupakan teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh data, menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala macam cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat atau juga berkualitas. Oke, yang selanjutnya yakni fungsi teknologi informasi. Yang pertama yakni capture, yang kedua processing, yang ketiga generating, keempat storage, kelima retrieval, keenam transmission. Manfaat teknologi informasi. Oke, manfaat yang pertama yakni di bidang pendidikan. Nah, dengan adanya teknologi informasi di dunia pendidikan, terutama komputer, membuat siswa lebih efektif dalam belajar. Komputer adalah sarana yang memudahkan dalam menumbuhkan kreatif siswa sekaligus sumber informasi. Oke, kita lanjut manfaat yang kedua, yakni di bidang industri dan manufaktur. Teknologi informasi dapat membantu membuat rancangan desain sebuah produk yang akan dikeluarkan pada industri, serta bisa mengontrol mesin produksi dengan ketepatan yang baik. Apalagi setiap yang kita ketahui, industri membutuhkan hal yang cepat untuk produksi dalam jumlah yang besar. Lanjut yang ketiga di bidang bisnis dan perbankan. Dengan teknologi informasi bisa membantu dalam transaksi, menyimpan berkas dengan lebih aman dan sistem perbankan yang lebih maju, serta aksesnya dapat dikontrol dengan mudah, cukup dengan teknologi saja. Selanjutnya yang keempat yakni di bidang militer. Dengan teknologi informasi yang maju, bisa dimanfaatkan untuk navigasi pada kapal selam, mengendalikan pesawat luar angkasa dengan kemudi atau tanpa kemudi. Dengan adanya teknologi militer, juga dapat membuat suatu akses ketika berada di keadaan genting. Dan yang terakhir yakni di bidang kesehatan. Peran teknologi informasi dalam bidang kesehatan berjasa dalam memperbaiki manajemen klinik hingga rumah sakit. Jika dulu staf harus mencatat riwayat kesehatan pasien secara manual dalam berkas, sekarang mereka dapat mengarsipkan semuanya di komputer. Selain itu, saat ada tamu yang mencari kamar atau meminta rincian biaya, staf dapat melakukan pencarian lebih cepat hanya dengan memasukkan data seperti nama pasien untuk mengakses database. Selain itu, bisa dimanfaatkan dalam mendiagnosa suatu penyakit dan mengambil gambar semua organ tubuh dengan komputer. Bahkan teknologi merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan bidang kesehatan saat ini, sepertinya scan, radiologi maupun USG. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai peran bidan dalam teknologi informasi. Bidan dalam penggunaan teknologi informasi antara lain dalam menggunakan website, sosial media, aplikasi ataupun software kebidanan, SMS gateway, penggunaan alat Doppler, robot, dan masih banyak lagi. Teman-teman, sebagai gambaran bahwa perkembangan teknologi di pedesaan sudah semakin maju dan ini memudahkan seorang bidan dalam mengedukasi masyarakat. Dalam mengedukasi masyarakat dapat menggunakan website dan sosial media sebagai media informasi. Ini semakin menambah pengetahuan. Dan berikut merupakan penggunaan teknologi informasi kebidanan di lingkungan klinik, puskesmas, dan rumah sakit.
Yang pertama yakni di bidang administrasi. Dengan adanya komputer di dalam dunia administrasi, sangat membantu di dalam penyimpanan, pengelompokan, dan pengolahan data. Dengan adanya komputer, memeriksa data-data pasien, stok obat, dan juga data keuangan rumah sakit akan mudah dan praktis untuk dilakukan. Para bidan memanfaatkan Microsoft Word, Microsoft Excel, bahkan Microsoft PowerPoint untuk memudahkan mengolah data pasien seperti membuat asuhan kebidanan, inform consent, pelayanan konseling, dan dokumentasi. Yang kedua yakni bidang farmasi. Dalam bidang obat-obatan, komputer juga berperan sangat penting dalam farmasi. Misalnya untuk merekod resep dan dosis, serta menyimpan data harga obat-obatan tersebut. Selain itu, dengan adanya komputer dalam bidang farmasi juga membantu untuk mengelompokkan macam-macam obat berdasarkan kegunaannya. Misalnya Panadol, Feminak, Ponstan adalah obat penahan rasa sakit. Kemudian yang ketiga yakni di bidang promosi kesehatan. Bidan bisa mempromosikan kesehatan, mengedukasi, dan memberikan pengarahan kepada masyarakat menggunakan aplikasi sosial media berupa Instagram, YouTube, WhatsApp, Telegram, dan masih banyak lagi. Hal ini dinilai lebih efektif, efisien, dan lebih mudah diterima masyarakat karena masyarakat lebih sering menggunakan sosial media. Apalagi di masa pandemi COVID-19 yang sangat membatasi kerumunan dan mobilitas aktivitas manusia. Kemudian yang keempat yakni mendiagnosa suatu penyakit. Dengan adanya komputer, DNA yang sudah dirancang khusus di dalam bidang kesehatan, mendiagnosa suatu penyakit bukan hal yang sulit lagi. Karena dengan menggunakan komputer akan lebih cepat, mudah, dan akurat untuk mengetahui nama dan jenis suatu penyakit. 5. Yakni memonitoring status pasien. Pasien yang sudah pernah datang atau baru pertama kali berobat akan dengan mudah dilacak. Data-data personal pasien juga dengan mudah dilihat. Selain itu, dokter ataupun perawat dapat melihat merekaman hasil periksa, keluhan dan riwayat penyakit sebelumnya yang pernah diderita oleh si pasien, tanggal kedatangan pasien terakhir kali berobat, rekod resep yang pernah diberikan, dan masih banyak lagi. 6. USG. USG adalah suatu alat dalam dunia kedokteran yang memanfaatkan gelombang ultrasonik, yaitu gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi, yakni 250 kHz sampai 2000 kHz, yang kemudian hasilnya ditampilkan dalam layar monitor, bertujuan untuk membantu mendiagnosis perkembangan janin pada tiap trimester. Yang terakhir, inkubator bayi. Inkubator bayi dalam proses persalinan, bayi yang dilahirkan dengan bobot yang rendah disebut dengan bayi prematur. Ketika masih dalam kandungan, bayi prematur hidup dalam perut ibunya dengan temperatur yang sama dengan temperatur tubuh ibunya, sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Nah, ketika bayi baru lahir, bayi prematur belum dapat menyesuaikan diri terhadap temperatur di luar lingkungan perut ibunya. Oleh sebab itu, bayi prematur harus dibantu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya yang baru dengan meletakkannya ke dalam inkubator. Inkubator bayi menurunkan suhu secara perlahan sehingga dapat membantu bayi merasakan nyaman. Penggunaan software kebidanan di lingkungan klinik, puskesmas, dan rumah sakit. Yang pertama yakni software kesehatan. Piranti lunak ini akan memberikan kepada Anda sebuah informasi yang Anda perlukan tentang kesehatan Anda. Dengan mengklik bagian-bagian tubuh yang sakit pada software tersebut, komputer akan memberikan kepada Anda informasi ciri-ciri tentang penyakit tertentu di dalam tubuh Anda. Dengan memasukkan ciri-ciri tersebut kepada input yang telah disediakan, komputer akan memperkirakan penyakit apa yang Anda derita dan memberikan saran dalam penanganan untuk pengobatan. Kemudian yang selanjutnya yakni SB006
atau software klinik kesehatan 2.0. Software Simple Blitz atau Klinik 2.0 didesain untuk memberi solusi praktis bagi klinik. Pastikan untuk memiliki dan menggunakan program ini. Hasilnya peningkatan kualitas pelayanan dan aspirasi pelanggan yang luar biasa. Fasilitas program seperti setting atau kamar biaya-biaya, kemudian mengganti nama klinik 9 identitas pengguna, kemudian daftar kamar, pasien dan dokter, transaksi pengobatan, dan laporan transaksi pengobatan. Kemudian yang ketiga yakni Smart Doctor atau Halodoc atau Allo Dokter. Software multimedia kedokteran pertama berbahasa Indonesia. Software ini berisi hampir semua penyakit dalam ilmu kedokteran, meliputi penyakit mata, syaraf, THT, kulit dan kelamin, gigi dan mulut, kedokteran forensik, kedokteran jiwa, anestesi, kebidanan dan kandungan, bedah, penyakit dalam, dan kesehatan anak. Masing-masing penyakit dijelaskan secara sistematis. Kemudian yang keempat yakni Medtrack Plus. Medtrack Plus adalah software sistem informasi registrasi dan reservasi klinik yang dilengkapi dengan software aplikasi sistem informasi apotek. Sehingga selain mengolah data, registrasi dan reservasi pasien, klinik juga dapat mengolah data pembelian dan penjualan obat kepada konsumen. Yang kelima yakni Sigda Generic. Pusat Data dan Informasi membuat software Sigda yang open source untuk puskesmas dan kabupaten yang bersifat interoperable dengan sistem-sistem pencatatan dan pelaporan yang sudah ada. Banyak manfaat yang dapat diambil dengan penggunaan Sigda Generic. Misalnya dalam hal administrasi, dengan Sigda Generic maka akan mengurangi waktu tunggu pasien, alur lebih jelas, dan mengurangi beban administrasi petugas kesehatan, sehingga pelayanan lebih efektif dan efisien. Selain itu, dalam hal medis, Sigda Generic mampu meminimalisasi terjadinya kesalahan medis dan secara tidak langsung meningkatkan penggunaan obat generik di masyarakat. Yang keenam yakni OpenEMR. OpenEMR adalah software rekaman medis elektronik dan manajemen praktek medis berbasis web. Aplikasi ini berisi rekaman riwayat kesehatan elektronik, fitur untuk penjadwalan pasien, laporan pembukuan, dan tagihan asuransi dengan kontrol hak akses yang berbeda. Kemudian yang terakhir yakni distro Linux OpenSUSE Medical, sistem operasi berbasis open source yang khusus untuk para dokter praktek dan klinik. Distro ini menyertakan sejumlah aplikasi untuk memanage praktek dan mengorganisir rekaman medis, digital atau file pasien. Terdiri dari FreeMed, OpenEMR, FreeMed From, dan GNU-Med. Aplikasi lain FreeDiums mendukung para dokter untuk resep obat dan tempo yang menampilkan data EEG. Oke, kesimpulan kali ini adalah peran teknologi informasi dalam dunia kebidanan sangatlah penting untuk diimplementasikan karena kita tahu teknologi informasi sangat membantu dalam segala aspek kehidupan. Dengan teknologi informasi dalam dunia kebidanan misalnya, dengan website yang berisi tentang informasi kebidanan, banyak orang akan tahu dan mudah mengakses di mana saja dan kapan saja. Di samping itu, website juga bisa sebagai alat iklan untuk para bidan. Untuk para ibu hamil, website kebidanan bisa dijadikan acuan untuk mendapatkan informasi tentang tips ibu hamil. Teknologi informasi kebidanan juga bisa dijadikan alat untuk menghimbau kepada para ibu hamil, misalnya dengan iklan di TV yang memberitahukan apa saja yang harus dilakukan ibu hamil dan sebagainya. Dengan teknologi informasi, kebidanan di Indonesia akan mengalami peningkatan baik dari segi pemberitahuan, informasi, ataupun sebagai media iklan bagi para bidan.